Hai 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 bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Beberapa hari aku gak upload nih. Aku agak kedul gitu ya anaknya. Pagi ini di Bogor lumayan cerah. Bahkan menurut aku ini sangat cerah. Tuh udah ini jam 6 ya. Udah terang, terus juga udah ada matahari. Langitnya juga biru, cantik. Pokoknya wah bagus deh, pakaian gararing anu kamari kahujanan. Ini masih sangat pagi buat orang-orang nyuci, jadi belum ada yang nyuci baju di kali. Ada juga itu yang lagi nyuci dangdang. Kalau aku mah pagi-pagi langsung tempur di dapur. Tadi aku udah masak jagung digoreng, nah udah selesai. Sekarang aku mau masak sop. Bumbu yang diulek itu cuman jahe, bawang putih, sama biji pala. Nah terus ini aku masukin juga bunga lawang, cengkeh, kayu manis, sama kapulaga. Terus aku tambahin juga daun jeruk, daun salam, terus sereh sama laja. Ini sereh sama lajanya digeprek ya. Kalau bumbunya udah harum, terus langsung aja ditambahin air. Airnya secukupnya aja ya. Kalau aku sih 3 gelas yang hijau itu. Nah kalau misalnya udah diaduk-aduk langsung ditutup. Nanti tunggu mendidih. Kalau udah agak mendidih kayak gini baru deh dimasukin lauknya. Nah kalau aku sekarang lagi pengen ngesop ceker sama daging. By the way ini cekernya bukan beku ya, tapi udah aku rebus semalam. Terus udah gitu aku taruh di kulkas bawah. Padahal tapi pada nempel kayak gini. Memang kan kalau ceker itu kayak mengandung banyak pokoknya kayak lendir-lendir gitu kan di kulit ceker. Jadi kadang kalau kita bikin sop juga dia agak kental gitu. Makanya ini ditaruh di kulkas malah pada nempel semua. Nah terus ini juga aku masukin dagingnya. Dagingnya juga udah aku rebus semalam. Jadi pagi ini enak tinggal cemplung-cemplung doang. Habis itu tutup dan tunggu mendidih. Tapi aku lupa nih belum ditambahin daun bawang sama seledri. Daun bawang sama seledrinya aku ikat kayak gitu aja ya, ikat simpul terus dimasukin. Nah kalau udah mendidih masukin deh sayurannya. Kalau aku sih satu-satu ya, nggak bareng. Kira-kira mana sayuran yang lama matangnya? Kalau aku wortel dulu, terus kentang. Habis itu nanti diaduk-aduk dan ditutup lagi. Nunggu mereka pada lembut. Pada lembut kayak gitu baru nanti dibuka lagi dan masukin sayuran yang lainnya. Ini udah agak empuk gitu ya si wortel sama si kentangnya kelihatan sih. Terus udah gitu buka lagi tutupnya dan dimasukin selanjutnya buncis. Teman-teman suka nggak sih sop pakai makaroni atau sosis atau yang lainnya? Kalau aku sih nggak suka karena menurut aku kayak merubah rasa gitu kan. Makaroni biye-biye gitu ya, terigu aneh gitu rasanya. Nah kalau misalnya kayak sosis dan yang lainnya menurut aku mereka kayak punya rasa tersendiri gitu loh. Jadi dia tuh udah ada bumbunya, jadi rasa si sopnya itu kurang enak. Jadi ya udah aku pakainya yang kayak gini-gini aja, paling lauk, ayam, rawon lah kayak gitu. Oh ya ini udah aku masukin ya si wortelnya. Terus untuk seasoningnya aku pakai gula, garam sama kaldu jamur. Udah itu aja. Terus udah aku tes rasa dan ini enak. Pagi-pagi aku udah mateng sop. Kalau teman-teman pagi-pagi masak enggak? Oke, ini udah aku masukin ke mangkok, tinggal dikasih seledri, daun bawang iris, terus goreng bawang tentunya. Yang pertama harus nyobain adalah nenek. Mumpung panas nih pagi-pagi aku mau jemur kasur. Ini kasurnya si nenek ya, biar hararanut gitulah. Dia kan ada gantinya tuh kasurnya dia yang di rumahnya si nenek itu di bawah. Nah ini kalau ini kasur aku dulu bekas ngekos, masih masih awet ya. Aku udah sarapan, kayak udah sarapan. Sekarang kita mau on the way. Dua-duanya belum pada mandi. Jadi ceritanya hari ini aku itu mau bikin kue karamel. Nah sekarang aku lagi mau belanja bahan kuenya. Isi kayak apaan sih? Ini di Gria Mart ya, deket lah, lumayan lah dari rumah. Ini tuh sebenarnya dia tuh agak komplit gitu kan perkuehan, tapi nggak tahu kenapa kok sekarang nggak ada, gulaku aja nggak ada di sini. Terigu dia cuma punya cakra doang. Aku maunya segitiga. Jadi belanja di sini aku nggak terlalu banyak, cuman beli mentega, terus beli susu,
terus sama beli santan. Udah sih itu aja. Oh ya, satu lagi sama telur tuh, lihat gula-gulanya cuma ada gula dari dia doang. Ini dia belanjaan aku, tapi aku nggak langsung pulang, aku nungguin si anak baik dulu. Tapi dari sini dia drama banget, main capit boneka tapi nggak dapat dan akhirnya nangis. Oke, langsung skip aja nangisnya dia. Aku udah sampai rumah dan ini belanjaan aku. Tadi aku mampir dulu ke toko bahan kue. Dan ya udah, aku langsung mulai tempur ya bikin kue. Ini pagi-pagi jam 10-an aku udah mulai. Sebenarnya bikin karamel itu gampang, simple, nggak perlu pakai mixer. Cuma yang bikin repot itu ini nih, bikin si karamelnya. Makanya dari awal nih aku bikin si karamelnya dulu karena bikin kuenya mau 4 biji. Jadi ya udah di awal aku bikin karamelnya 4 kali. Nah, gini nih cara bikin karamelnya. Aku yakin deh teman-teman juga pasti udah jago banget ya bikin kue. Cuman aku agak repot sih kalau bikin kue karamel kayak gini. Ini nih yang bikin susahnya, bikin karamelnya. Tuh lihat, manasin gulanya itu harus pakai api kecil. Terus udah gitu harus barengan sama air panasnya juga. Jadi ya harus butuh kesabaran sih pas bikin karamelnya. Ini gulanya udah larut semua, terus langsung aja aku tuh langsung ngebul. Ini mending ya nggak nyiprat-nyiprat gitu ke tangan. Aku juga gak ngeri-ngeri, sedep sih. Alhamdulillah dari 4 kali aku bikin karamel hari ini nggak ada satupun yang nyiprat ke tangan. Waktu itu pernah aku sampai melepuh gitu tangan aku. Ini 55 ya, maksud aku karamel 55. Jadi 500 gram si gula pasir, terus 500 ml air panas dan 5 telur. Jadi aku bilangnya karamel 55. Ini diaduk terus sampai si gulanya bener-bener nyatu semua sama airnya. Jadi nggak ada yang masih ngegumpal-gumpal gitu. Nah, ini udah jadi, langsung aku matiin aja airnya dan tuangin ke mangkok, tunggu dingin, terus aku bikin lagi yang lainnya. Ini dia kondisi ruang tamu atau ruang apa ya, pokoknya kan ruangan di rumah aku cuma ada satu, paciweuh tinggali jadi dapur ya, jadi tempat bikin kue. Ini langsung aja aku tempur. Iklan dulu ibu-ibu, baru aja nyeplok-nyeplokin telur di baskom. Udah ada yang datang tiba-tiba nangis. Salah aku juga sih sebenarnya, jadi aku ngerasa bersalah gitu deh sama dia. Jadi tadi itu pas aku mau mulai bikin kue, dia bilang, "Bunda aku mau bantuin." Terus aku bilang, "Bunda pengen cepet deh kayaknya hari ini. Bunda gak mau lama-lama gara-gara kamu gitu. Kamu main dulu aja ya di luar, nanti kalau misalnya udah mau selesai baru deh Bunda panggil kamu." Dia main di luar, gak taunya jatuh. Ya Allah, aku ngerasa bersalah banget. Dia itu memang kayak gini ya, kalau jatuh dia tuh gak mau diobatin, maunya dicuci terus pakai air. Aku pakein betadine juga ngumpet-ngumpet dari dia. Terus ini lumayan ya, bohaknya agak gede, terus darahnya juga agak banyak. Jadi ya gitu deh. Ini aku ngumpet-ngumpet pakein betadine biar dia meleng dulu, baru aku tetesin betadine. Tapi dia udah keperihan duluan, jadi ya nggak banyak maksudnya aku pakein betadine. Drama ini cukup lumayan lama, aku juga nyesel banget tadi malah nyuruh dia main di luar. Tahu gitu udah aja ya, udah bantuin. Ini dia nangisnya cukup lumayan lama juga, sekitar 20 menit lah aku begini-begini. Dia takut buat diobatin, mundur-mundur terus. Aku rayu-rayu tapi susah banget. Pas aku deketin dia malah ngejauh, mundur-mundur terus. Ini tolong ya nih, please fokus ke dia. Ini pas aku bangun, aku mau nyamperin malah dia ngejengkang nolin. Udah, nggak usah menyesal lama-lama. Ini kerjaan nggak kelar-kelar ini. Udah deh, pokoknya kalau misalnya sekarang kayak mau bantuin, aku nggak mau nyuruh dia main di luar. Ya udah deh, bantuin aja. Akhirnya kan ujung-ujungnya udah main di luar iya, sakit iya, jatuh iya, makan waktu iya, dan akhirnya tetap bantuin juga. Oke, ini aku mau mulai bikin kuenya ya. Ini udah aku ceplok telur 5 biji, terus aku tambahin
susu coklat. Ini susu kental manisnya 200 ml. Terus ditambahin sagu sama terigu masing-masing 150 gram. Dan jangan lupa pakai baking powder sama soda kue. Ini setengah sendok ya dua-duanya. Terus diaduk-aduk dan baru deh dimasukin si gula karamelnya sampai bener-bener semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, terakhir kita masukin si margarin atau mentega yang udah kita lelehin. Ini 200 gram juga ya. Kalau teman-teman mau resepnya nanti aku kasih, tapi bukan di video ini mungkin. Kalau mau nanti aku bikin di komen. Ini resepnya juga aku dapat dari YouTube sih, tapi ini enak loh beneran. Terus kalau udah ya udah tinggal disaring, masukin ke loyang dan ini siap buat dipanggang. Sebelumnya aku udah manasin oven ya. Ini kurang lebih dipanasinnya itu sekitar 10 menitan lah. Baru deh aku masukin si kue yang udah masuk loyang ini. Terus ini dipanggangnya kurang lebih 45 menit. Itu pakai api sedang. Kalau aku kan nggak pakai oven listrik ya, jadi nggak ada api atas api bawah. Jadi pokoknya api sedang lah gitu. Karena ovennya ada 2 undak dan loyangnya juga ada 2, jadi aku mau bikin yang kedua ini. Jadi biar sekalian gitu dipanggangnya. Dan teman-teman ini ya aku tips buat teman-teman bisa menghemat. Kalau misalnya pakai mentega yang sachetan kayak gini kayak aku, ini jangan dibuang si itunya sebelum bersih. Ini aku bersihinnya pakai loyang kayak gini. Lagi-lagi karena aku anaknya penyayang. Terus udah dikasih terigu. Ya tadi aku lupa yang pertama nggak nunjukin kalau loyangnya itu harus diolesi mentega sama terigu. Terus ini loyang yang kedua udah aja sama kayak tadi, adonannya langsung aja dimasukin. Tapi ini disaringnya langsung ke panci ya, nggak langsung ke loyangnya. Karena tadi pas langsung ke loyangnya kayak nggak efisien gitu. Nah ini udah jadi teman-teman, udah 2, udah jadi 3. Ini 2 udah dingin. Terus 1 udah diangkat dan 1 lagi di oven. Dan ini aku lagi ngefermentasi adonan ini buat kue Bika Ambon. Aku nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Nanti mungkin video berikutnya aku bakal unjukin keberhasilan atau kegagalan dari Bika Ambon, karena ini first time aku bikin dia dan ya lagi-lagi aku nyontek di YouTube untuk resepnya. Dan ini udah jadi, lihat karamelnya empuk, legit gitu, terus udah gitu bersarang cantik. Kalau gitu aku langsung pamit. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.